Welcome to Kanaan Podcast. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada hari ini, dalam podcast hari ini kita membahas tentang kasus bunuh diri yang sering banget terjadi di Indonesia. Apalagi akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus bunuh diri di Indonesia. Contohnya tuh yang di Semarang itu yang bunuh diri, itu seorang mahasiswa di Universitas Diponegoro kalau nggak salah. Dia tuh bunuh diri di lapangan mana gitu di Semarang, terus ditemu sama seorang penggembala sapi. Terus juga selain kasus yang di Semarang itu juga ada kasus lain yang contohnya temanku sendiri yang ngalamin gimana kok bapaknya itu tuh meninggal karena bunuh diri. Itu karena latar belakang semua orang kan beda-beda ya kalau bunuh diri ya kan. Ada yang karena terjun pacar, ekonomi, depresi, karena tekanan dari keluarga, lingkungan gitu kan. Terus juga ada juga tuh kasus bunuh diri yang lompat dari jembatan. Nah, lebih banyak tuh, tapi lebih banyak orang bunuh diri itu kan dilakukan dengan cara kayak itu apa namanya, gantung diri. Lebih banyak yang gantung diri daripada lompat. Itu golesin tangan. Golesin tangan gitu. Terus juga ada kasus bunuh diri diduga karena dirundung oleh orang tua murid. Jadi tuh dia tuh kayak anak remaja gitu ya, masih sekolah gitu kan. Terus akhirnya dia karena suatu hal, terus akhirnya dia kayak ya biasanya dibully lah ya, dibully sama orang tua murid, sama teman-temannya. Terus akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Padahal kan sebenarnya kalau remaja-remaja kayak kita ini kayak masih SMP, masih SD kan juga itu kasus bunuh diri. Apalagi kita pernah dengar waktu pas SMP ada kasus bunuh diri, anak SD bunuh diri karena diputusin pacar. Hey y'all, come look at this. Itu kayak gimana gitu ya, akal sehatnya tuh kayak udah aku bilang apa gimana gitu. Pasan tuh ya, dia tuh masih kelas 6. Kita dia kelas 6, kelas berapa, kalau masih SD. Sedangkan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon. Lainnya kalau nggak pelan-pelan itu pohon rambutan di depan rumahnya. Oke. Terus dia tuh juga isi suratnya itu isinya tuh kayak itu loh, tau kan biasanya buaya-buaya ngomong tuh apa, aku nggak bisa hidup tanpamu gitu loh. Pak, buat Pak, ngomong Pak. Mau ngelemu cek Pak, ngomong lagi Pak. Terus. Nah terus dia bilang memutuskan bunuh diri karena dia tidak bisa hidup tanpa pacarnya. Itu kayak jablay banget ya sih? Ya kayak nggak kasihan gitu ya sama orang tuanya yang udah ngebesarin mereka dan terusnya. Apalagi kebanyakan tuh yang remaja gitu lah, yang mahasiswa-mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa itu bunuh diri karena ada pasti ngerjain skripsi, terus ya kan skripsi sidang itu kan butuh pengorbanan ya. Sedangkan waktu aku lihat di TikTok tuh orang-orang anak remaja yang kuliah tuh mereka ngerjain skripsi sampai begadang. Sedangkan waktu mau dikumpulin, gurunya tuh enak banget tinggal nyorot-nyorot gitu kan. Itu kan saking depresinya. You say it's too late to make it. What is it too late to And all our time that you wasted, all of our bridges burned down. I wasted my nights. You turned out the lights. Now I'm Kayak nggak kuat menampung hidup, betapa beratnya hidup, akan memutuskan untuk bunuh diri. Nggak kita bunuh diri dari jembatan, dari atas apartemen, dari banyak lah. Bunuh diri tidak terjadi di Indonesia saja, tapi di Eropa juga ada. Terus juga ada di Jepang, Korea gitu kan. Di Eropa memiliki
angka kematian akibat bunuh diri tertinggi dibandingkan 5 wilayah lainnya, yaitu mencapai 12,8 kematian per 100.000 jiwa pada 2019. Diusul oleh wilayah Asia Tenggara dengan jumlah 10,1 kematian per 100.000 penduduk di periode yang sama. Apalagi kan di daerah itu banyak yang sering bunuh diri di Indonesia. Contohnya di Jepang. Ya. Kayak setahu waktu itu aku pernah dengar di Jepang itu juga ada mereka tuh banyak banget remaja yang bunuh diri. Tapi mereka tuh mikirnya bunuh diri di Jepang itu wajar. Sampai saking banyaknya orang yang bunuh diri di Jepang sampai disebut wajar sama warga lokal itu kayak bisa kayak gimana gitu ya. Terus juga aku nemu di internet bahwa jika dilihat dari berdasarkan provinsi-provinsi yang ada, tercatat bahwa di Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus bunuh diri terbanyak, mencapai sekitar 253 kasus dari sepanjang periode dari 1 Januari sampai 20 Juli tahun 2023. Selanjutnya disusul oleh Jawa Timur dan Bali dengan jumlah kasus bunuh diri mencapai 128 kasus dan 61 kasus pada periode yang sama. Itu mereka tuh tapi di sini nggak ditulisin sih, kebanyakan dari mereka itu bunuh dirinya tuh remaja atau apa nggak ditulisin. Cuman dilihat dari sini kan 253 kasus itu udah banyak ya. Itu pun cuma di Jawa Tengah. Jawa Tengah kasusnya ada 253, sedangkan di Jawa Timur 128, sedangkan di Bali 61. Jadi bisa dilihat di sini bahwa di Jawa Tengah itu karena apa ya? Karena kebanyakan dari mereka kan merantau ya ke Jawa Tengah buat sekolah, buat kerja, mungkin karena depresi karena perkuliahan mereka, karena sekolah mereka, atau karena perekonomian itu mungkin mereka akan bunuh diri. Jadi sampai gimana gitu ya perasaan mereka saat itu tuh kayak kenapa lebih memilih mengakhiri hidup daripada menyelesaikan masalah. Mereka malah kalau bunuh diri kan sama aja lari dari masalah, ya kan? Sejak awal 2023, Polri menindak 1.680 kasus penemuan mayat dan 451 aksi bunuh diri di seluruh Indonesia. Banyak banget sih. Terus juga ini aku dapat dari Senin kemarin juga di new.com. Senin kemarin tanggal 4 September 2023 itu jam 7:45 waktu Indonesia bagian barat ada seorang pria diserang tewas gantung diri di kebun. Itu karena usaha yang bangkrut. Jadi dari sini tuh juga belajar kan gak soal percintaan sama depresi, itu karena usahanya bangkrut terus kredit hutang dan akhirnya bingung untuk melunasinya gimana. Akhirnya dia kabur dari masalah itu dengan cara bunuh diri. Tapi kan cara kalau hutang kayak gitu kebanyakan yang dihutang itu kebanyakan nagih kan, nggak cuma nagih ke yang ngehutang, tapi yang keluarganya juga bakal ditagih walaupun korban itu si korban itu udah nggak ada, walaupun disuruh ikhlasin hutang-hutangnya, tapi kalau semisal hutangnya segede gaban ya ikhlas gak ikhlas sih. Tapi kan kalau misalnya 3 juta nih, kita pinjam 3 juta terus kita bingung cara kembalinya, akhirnya bunuh diri. Itu kan Padahal dengan cara lain kayak cari kerjaan atau minjem nanti pas dicicil ganti gitu kan bisa ya. Kalau nggak dicicil ke hutangnya itu bisa kan berkurang. bisa bilang ke yang utang hari ini segini dulu, besok Iya. segini ya, gitu kan lebih enak kan daripada mengakhiri hidup. Sedangkan mengakhiri hidup itu belum tentu masalah selesai. Iya. Bukan memang masalah di dunia bakal selesai sih, tapi di masalah di akhiratnya nggak akan selesai. Karena kalau bunuh diri itu kan nggak bisa masuk neraka, nggak bisa masuk surga. Iya, nanti kayak kalau kita udah bunuh diri nanti kan tetap diincar juga gitu loh. Bukan di kitanya tapi di keluarga Keluarganya lain. entah itu
dari anaknya, entah itu istri atau suaminya, dari keluarganya yang lain, selain keluarga inti, dari neneknya kayak dari pak D-nya, budenya, itu kan sebenarnya bakal dicariin, diincar gitu. Lagian juga kalau bunuh diri pun bakal jadi masalah kan buat keluarganya, entah keluarganya tuh malu kan, mesti orang-orang tuh bakal mikir Tetangga pasti bakal mikir itu bunuh diri itu karena gini sampai diomong-omongnya kan itu juga nggak enak kan keluarga. Jadi kayak kalau misalnya merasa apalagi sampai masuk berita. kalau masuk berita Itu wes jangan malu sih. malu banget. Udah lah. Jadi ekonomi sekarang tuh apalagi sejak COVID banyak Iya. ekonomi yang Jadi berkurang. kan pas COVID kemarin tuh membuat masyarakat ekonominya menjadi berkurang. Karena kan kita kan nggak boleh keluar rumah. Banyak yang di PHK juga Iya. karena kasus itu. Karena banyak juga yang Apalagi kasihan untuk itu online shop, Shopee, nah itu kan ya jadi gak bisa ya, nggak jadi bisa. rugi mereka ngambilnya, Saat bukan untung malah rugi. Selain di ekonomi juga di percintaan juga. Iya. Sempat itu ada kasus udah lama sih kalau nggak salah, pokoknya waktu aku SMP ini udah lama banget kasusnya. Dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena diputusin pacar. Hey, y'all, come look at this. Oke, udah habis. Kan gimana? Dia tuh bukan hantu sih, lebih orang sebar gitu loh. Terus dia tuh mengakhiri hidupnya karena diputusin pacar. Alasan dia ngirim surat. Nah di surat itu tulisnya dia memilih bunuh diri karena nggak bisa hidup tanpa pacarnya. Yang bunuh diri itu cewek. Nah di situ nggak habis pikir, kayak nggak bisa mikir gitu. Dia mending bunuh diri karena pacarnya. Sedangkan dia nggak mikir orang tuanya itu udah ngebiayain dia Iya. dari kecil, dari dia Saya nggak tahu berterima kasih lah. bener banget. Jadi kan kayak kasihan sama orang tuanya kan yang udah ngebiayain dia dari kecil sampai besar, sampai seumuran segitu dia malah milih bunuh diri. Karena kan bunuh diri itu kan dosa ya, Ya, juga nggak bermanfaat. nggak ada manfaatnya. Selain bunuh diri kan kita kan bisa kayak hidup bebas kayak healing sama teman atau jalan-jalan bareng temen gitu. Walaupun sebenarnya kalau jalan-jalan kayak gitu juga ngabisin uang ya. Iya. Seenggaknya kalau misalnya jalan-jalan keluar tuh ngabisin uang, kan bisa ya kak sama temen tuh cuma keliling-keliling Iya, aja, keliling nggak kompleks perlu gitu uang, kan, gitu. nggak perlu uang, jalan kaki kayak gitu. melihat kayak ke pantai gitu meskipun bayar parkir juga. Tapi kalau misalnya nggak mau apa namanya ya Nggak kak? mau biaya Nggak biaya ya muter-muter kompleks lah Iya. sama teman-teman. Kalau atau nggak main ke rumah temennya. Nah, tapi kalau misal ada juga nih yang bunuh diri karena depresi, dibully dan nggak punya teman, itu kan beda lagi ya cerita ya. beda. Nah di situ kan kalau misal kasus kayak gitu bunuh diri karena nggak punya teman, kayak kasihan banget. Kasian Itu banget. yang salah tuh sebenarnya dua-duanya salah. Yang ngebully salah. bully salah, yang Yang- dibully juga salah. Yang dibully karena nggak mau bergaul. Iya. Sedangkan yang ngebully itu kayak ngapain harus ngebully gitu kan, akhirnya ya mengakhiri hidupnya lagi, meninggal lagi, ganti diri lagi. Kayak banyak banget kasus-kasus yang kayak gitu tuh yang melibatkan keseharian muslim. Dan sih kayak gitu aja ya. Oke, sekian dari podcast kami. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Itu potong lah like komennya, nggak usah jelek. Ayo. Saya mau review. Bersih cat ilus. Ses. Iya rumahku kosong. Ah? Ah? Tak balik. Aku video itu. Kayak masih mahasiswa, tapi kok
Yes, kasih. Cukur kok. Surah rampung-rampung gitu video. Kakek bensin. War bensin. Untuk bunuh diri, jangan ragu untuk segera menghubungi pihak. Kok kayak ini sih? Lah. Cek up tuh. Cecap.